limpahan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Amin. Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ika. Kapan dari Mari kita sampai amal-amal dulu. iya. Tadi seru-serunya Umi berarti. Iya, udah telepon ini. Masih neng. Oh, kakak itu mau balik ke pondok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadza li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang terutama adalah rasa syukur kepada Allah bahwa kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ya, Masya Allah, ini anugerah yang benar-benar harus kita syukuri. Ya, berarti doa kita sejak 1 Rajab diijabah. Ya, jadi 1 Rajab waktu itu bertepatan dengan 1 Januari. Ya, di mana kita sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umur kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Wa ballighna Ramadan, ya. Kita minta keberkahan di bulan Rajab, minta keberkahan di bulan Sya'ban, minta umur kita disampaikan ke bulan suci Ramadan. Nah, sekarang alhamdulillah kita nyampe. Ya, maka rasa syukur itu harus dibuktikan. Ya, rasa syukur itu harus dibuktikan. Dibuktikannya dengan apa? Ya, dengan beribadah. Ya, mengoptimalkan bulan suci Ramadan. Karena kalau kita tidak benar-benar ya mengoptimalkan diri di bulan Ramadan ini, maka kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah celaka, ya, rugi, ya, celaka, sungguh celaka orang yang nyampai umurnya ke bulan Ramadan, tapi selesai bulan Ramadan dosanya masih membunuh. Nauzubillah min dzalik, ya. Karena kita ingin Ramadan itu adalah tempat di mana kita menghapus dosa-dosa kita, ya, dengan berlelah-lelah, dengan berlapar-lapar, dengan menahan haus, dengan menahan seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala, ya, puasa. Maka insya Allah Allah janjikan kepada kita pengampunan atas dosa-dosa kita yang lalu, ya. Kalau di kelurahan ada pemutihan, nanti demen banget ya ibu ya. Ada pemutihan Gratis soalnya. Oh, gratis. Kan seneng ya. Nah, ini kita pemutihan nih. Ramadan adalah pemutihan dosa-dosa kita. Nah, semua hadis-hadis selalu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qoma, man soma, gitu ya. Barang siapa yang saum, ya, dengan keimanan, wahtisaban, dengan memperhitungkan, ya, ibadahnya diperhitungkan, dijaga baik-baik, Allah janjikan pengampunan dosa-dosa yang lalu. Sama tarawih juga, ya. Kalau puasa mungkin banyak yang mudah, tapi tarawih ini biasanya banyak orang yang memudah-mudahkan diri untuk meninggalkan atau tarawihnya di rumah saja, gitu ya. Buat tarawih itu ibadah sunnah, namun di ulama sepakat, ya. Jadi tarawih itu kalau untuk tarawih dia lebih baik di masjid karena ada nilai syiarnya, ya. Ada nilai syiarnya. Dan kalau kita sholat tarawih di masjid berbeda dengan sholat tarawih di rumah. Pertama dari sisi pahala, ya. Pahala
sholat sendiri dengan pahala sholat berjamaah berbeda. Wabil khusus dalam sebuah hadis, barang siapa yang sholat taraweh bersama imam sampai selesai, sampai witir, ya, maka Allah akan mencatat selama tidurnya itu tercatat seperti qiyamul lail sepanjang malam. Jadi tidurnya kita itu udah tercatat seperti orang yang sholat malam sepanjang malam, ya. Jadi sayang sekali kalau kita tinggalkan. Jadi jangan mudah-mudahkan diri meninggalkan tarawih, ya. Bersemangat terus berjamaah, ya, meskipun mungkin sudah mulai ada yang berguguran, ya. Kalau dulu seminggu gugurnya, kalau sekarang hari kedua ketiga aja udah sepi, ya. Ya Allah, ya. Kalau iya, apalagi hujan, terus hujan, ya, tantangannya. Yang pertama itu Ya, insya Allah masih bisa pakai payung, ya. Insya Allah masih bisa. Ya, apalagi zaman Rasul, ke masjidnya jauh, bahkan orang yang buta aja ketika minta dispensasi sholat nggak di rumah, laki-laki nih sama Rasulullah nggak dapat dispen. Abdullah bin Umi Maktum akhirnya beliau itu bikin tali, ya, masjid itu diikat. Nah, dia ngulur tali, jadi kalau dia mau ke masjid pegangan tali itu aja, gitu. Dia kan buta, ya, supaya nyampe ke masjid. Jauh rumahnya. Dan bayangkan zaman dulu jalanannya kan nggak kayak kita enak gitu, ya, zaman dulu. Apalagi kalau turun kena hujan kayak apa, jeblok bukan ini lagi, ya. Tapi tidak ada dispensasi bagi laki-laki, ya. Bagi perempuan bukan berarti kita ini tetap kita akan mendapatkan pahala-pahala sholat berjamaah, ya. Yang penting adab-adab ke masjidnya kita perhatikan. Nah, kemarin kita bahas, ya Bu, amalan-amalan di bulan suci Ramadan, ya. Yang pertama siamnya, ya, saumnya, kemudian qiyamnya, tarawehnya, kemudian kemarin 3 berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Masya Allah. Di bulan Ramadan tuh kayaknya kita dimudahkan, ya Bu, ya, tilawah, ya. Di bulan lain mungkin tilawah 1 juz tuh kayaknya berat banget, ya. Kayaknya waktunya juga pintal-pintal, pintal-pintal. Tapi Masya Allah kalau di bulan Ramadan tuh kita bisa 2-3 juz gitu, bahkan ada yang lebih orangnya membaca Al-Quran. Semuanya dimudahkan berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Jadi ibu interaksi dengan Al-Quran perbanyak, ya, insya Allah, ya. Lisan kita ini nanti lancar, ya, kalau sering membaca jadi lancar. Nah, kalau orang yang membaca lancar itu, ya, al-mahiru bil Quran ma'a kiram barokah. Ya, orang-orang yang membaca Al-Qur'annya mahir, maka akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia di surga. Ya. Nah, kalau bagi yang bacanya masih belum lancar, lidahnya kayak masih belibet gitu, maka dikasih pahala 2, ya. 1 huruf itu seperti 10 pahalanya, 2. Jadi alif lam mim itu 3 huruf, udah 30, ya. Jadi Allah memotivasi siapapun yang masih belum yang belum lancar, yang sudah lancar, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran dekat, Allah janjikan kemuliaan, ya. Jadi segala sesuatu kalau dibiarkan, dicuekin, lama-lama layu. Ibu punya apel, didiemin aja, nggak ditaruh kulkas, taruh di meja, lama-lama keriput layu gitu, busuk, ya, seperti itu. Nah, semua itu jadi layu, sesuatu yang dibiarkan lama-lama layu, ya, kecuali, ya, yang kecuali adalah Al-Quran. Kalau Al-Quran kita biarin aja, kita nggak baca-baca, nggak berinteraksi, maka yang layu diri kita, ya, kering, jiwa kita lama-lama kering, hampa, ya. Tapi kalau hati yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran itu semakin seger gitu, ya. Pikirannya fresh, ya, pikirannya baik, ya, jernih, hatinya tenang, itu akan dapatkan. Makanya jiwa kita ini selalu merindukan makanan rohaninya, yaitu yang terbaik adalah zikrullah, dan salah satunya dengan Al-Quran, ya.
Jadi perbanyak interaksi dengan Al-Quran, ya. Dengan Al-Quran, insya Allah dia itu menjadi penolong kita nanti di akhirat, ya. Jadi bahwa nanti di akhirat Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, ya. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya nanti Al-Quran di hari kiamat akan datang memberi syafaat bagi para pembaca, ya. Akan memberikan syafaat, akan menego di hadapan Allah, ya Allah, ya, bahwa hambaku ini kurang tidur karena malamnya tilawah, ya. Hambamu ini, ya, di sela-sela kesibukannya dia tilawah Al-Quran di waktu siang, maka berilah, ya, syafaat pengampunan kepada hamba ini. Nanti akan dikepalai oleh surat Al-Baqarah, ya, surat terpanjang yang akan datang sebagai kepala dari surat-surat lain yang datang menghadap Allah untuk memintakan syafaat kepada pembacanya, ya. Insya Allah. Jadi kita perbanyak syafaat, ya, Rasulullah, kemudian Al-Quran, kemudian teman-teman yang baik, itu kan akan memberikan syafaat, ya. Jadi sekarang kita bahas yang kelima, ya. Keempat kemarin memperbanyak zikir, doa, dan istighfar. Zikirnya zikir apa Bu yang terbanyak, yang paling bagus pada saat sahur apa? Ada 2 zikir, yaitu la ilaha illallah sama astaghfirullahaladzim. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi zikirnya la ilaha illallah sama astaghfirullahaladzim. Itu perbanyak di waktu sahur, saat kita masak, ya, sahur, numis segala macam, lisannya jangan nganggur, ya. Istighfar, la ilaha illallah, perbanyak itu, ya. Kemudian doa di waktu-waktu mustajabah. Baru sudah dibahas kapan waktu paling mustajabah? Saat berbuka jangan lewatkan, ya. Setelah kita berdoa 1 menit dulu, ya. Benar-benar minta pada Allah hajat-hajat kita, kemudian doain orang tua kita yang sudah berpulang maupun yang masih hidup, ya, suami kita. Makanya 1 menit aja, nggak usah lama-lama. Besoknya anak kita, terus, ya, sampai 29 hari atau 30 hari semua sudah kita doakan, ya. Saudara kita, teman kita, ya, teman kita ada yang sakit kita doain semua tuh, ya. Tapi kita kasih satu-satu, ya, di list siapa yang mau kita doain, Masya Allah, ya. Seperti itu. Nah, yang kelima, sedekah, infak, dan zakat, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, paling pemurah, ya. Jadi kalau orang Islam, orang beriman, koret, pelit itu ngikutin siapa? Ngikutin korun, ya. Kalau Rasulullah nggak mencontohkan pelit, ya. Jadi Rasulullah sangat dermawan. Terlebih-lebih kedermawanannya itu semakin terlihat di bulan Ramadan, bagaikan hembusan angin yang kencang, saking royalnya bersedekah, ya. Seperti itu, Masya Allah. Maka dulu sahabat-sahabat, ya, mereka itu sudah menabung jauh-jauh hari, ya. Tujuannya beda dengan kita nabung buat lebaran, ya. Kalau mereka nabung buat royal sedekah di bulan Ramadan, ya. Masya Allah, ya. Dan afdhalus sedekah, sebaik-baiknya sedekah, sedekatun Ramadan, ya. Jadi sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Nih, Masya Allah, peluang-peluang sedekah sekarang sangatlah banyak, ya. Apalagi kita lagi bangun nih Bu, wakaf, ya, buat ruangan TPQ, ya. Nah, kalau kita, aduh saya nggak bisa nih sedekah, ya,
sebisanya 50.000, 100.000 ya, termasuk yang terlibat dalam wakaf gitu. Nah kalau kayak gitu ya, asal kami aku minta proposalnya dong, ada nih ini bos di kantor orangnya. Nah kan kayak sekarang Ramadan lagi banyak orang yang bersedekah ya, boleh ibu-ibu minta proposalnya mau Umi PDF, kirimin punya temen yang ini. Jadi bantu, kita nggak bisa bersedekah dengan harta kita, dengan waktu kita, dengan ini kita mencari, ikut mencarikan ya. Jadi peluangnya banyak ya, kalau kita nggak bisa materi, kita dengan tenaga kita, pikiran kita, channel kita ya, kita punya channel nih, kenalan teman orangnya ya, orangnya kaya, kemudian dermawan, coba kirim PDF-nya, proposalnya, siapa tahu dia mau berwakaf ya. Jadi sangat dianjurkan berwakaf ya. Terlebih-lebih adalah dianjurkan memberi iftar, berbuka puasa ya. Berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa ya. Kemarin Umi udah di sini kita belum ya. Ayo kita bikin yuk iftar ya. Kemarin dengan anak yatim di Yayasan Ummiyah Jakarta hari puasa kedua ya, mudah-mudahan kita bisa lagi nih bikin acara-acara iftar, memberi berbuka untuk orang-orang yang berpuasa. Kita akan mendapatkan kemarin pengampunan ya, kemudian dijauhkan dari siksa neraka, kemudian kita mendapatkan pahala ya, pahala yang sama dengan orang yang kita kasih makan berbukanya, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Nah, makanya kalau orang dulu berlomba-lomba tuh yang memberikan makan pada anak-anak yatim ya, bahkan kepada ulama-ulama ya, kan kualitas puasanya ulama beda ya dengan orang awam. Nah kalau dia pahalanya dapat 1 miliar ibaratnya, kalau duit ya, kita dapatnya sama dia 1 miliar tanpa mengurangi pahala ulama tersebut gitu. Yang misalnya kita kasih berbuka sama orang yang awam ya, puasanya itu dia nilainya 10 gitu ya, kita dapatnya 10 juga gitu. Maka memberi makan pada orang yang berpuasa pahalanya sama seperti yang dia dapatkan. Kalau puasa dia hebat, kita dapat pahala yang hebat juga ya. Kalau tidak bisa memberikan sampai kenyang ya takjilnya aja gitu, minum ya, minimal air minum nih kita udah ada ya, alhamdulillah ya yang nyumbang air minum buat yang tarawih haus minum ya, atau yang berbuka gitu. Nah masya Allah, yuk berlomba-lomba kita. Man fatara sha'iman kana lahu mislu ajri ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Barang siapa yang memberi iftar orang-orang yang berpuasa, maka ia mendapat pahala senilai pahala orang yang berpuasa itu kan, senilai orang. Nah kan berarti kalau senilai orang yang berpuasa berarti apa? Kalau puasanya ulama berarti kan lebih gede nilai puasanya. Nah itu bikin orang ulama susah ya Ustaz, kita kasih nanti pada agak susah, makanya keren banget kalau pengusaha bisa undang Ustaz ngajak gitu. Itu pengen banget deh jadi orang kaya bisa menjamu ulama itu ya, masya Allah. Jadi senilai orang yang berpuasa ya, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut ya, jadi nggak rugi ya, nggak rugi buat yang berpuasanya karena dia nggak berkurang hanya gara-gara dia nerima makanan dari kita nasi box kemudian pahala kita enggak ya, jadi kita dapat pahala tetap, masya Allah. Jadi sedekah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan adalah memberi makan. Artinya jangan sampai ada orang-orang yang ketika berbuka, kalau kita kan mau makan apa ya gitu, ada orang yang apa yang mau dimakan gitu, ada yang sampai apa yang mau dimakan gitu, nggak ada, air putih aja. Jangan sampai ada yang seperti itu. Untuk berbuka pun mereka hanya punya air putih, masya Allah. Maka sesulit-sulitnya kita tetap diperintahkan bersedekahlah engkau meskipun dengan seteguk air, 1 biji korma kan gitu, sampai saking dianjurkannya kita bersedekah tanpa melihat kemampuan kita ya. Jadi ya udah
kalau kita goreng bakwan ya taruhlah di musola sepiring gitu. Toh kita bikin bakwan 5.000 tuh juga jadinya banyak kan, nggak habis kan. Nah sekeluarga nggak habis taruh sepiring di musola gitu ya. Nah seperti itu. Nah yang keenam, menuntut ilmu ya. Jadi masya Allah di pengajian bulanan itu ya, kalau di budaya kita Ramadan itu ada tawakufan, berhenti dulu sejenak ya, artinya mungkin tujuannya untuk fokus gitu ya atau apa gitu ya. Tapi sesungguhnya justru di bulan Ramadan kita juga menuntut ilmu dianjurkan, karena pahalanya juga berbeda dari bulan yang lain gitu ya. Ya kayak kita kan ngajinya pagi ya, nggak akan mengganggu aktivitas kita kecuali pengajiannya asar, pada asar kan kita repot waktunya kita mempersiapkan berbuka. Kalau ngajinya pagi kayak gini, bismillah tetap jalan, karena pahalanya ya berlipat ganda, baik yang mengajar maupun yang belajar ya, bahkan setara dengan lebih ya, afdol ya min alfi rokaatin, huduru majalisil ilmi afdolu min alfi rokaatin. Hadirnya kita ke majelis ilmu itu lebih besar ya dibanding sholat sunnah 1000 rakaat. Ya padahal kita duduk dengerin ilmu, nyatet gitu. Tapi masya Allah nilainya di sisi Allah sangat besar, karena Allah itu suka dengan orang yang menuntut ilmu. Karena agama ini memang diperuntukkan oleh orang-orang yang berpikir, orang yang mau belajar, orang-orang yang gitu ya. Jadi Islam itu sangat menghargai ilmu pengetahuan dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya. Jadi kalau kita orang beriman, kita jadi orang beriman, kita tuh derajatnya udah lebih tinggi dibanding orang kafir ya, kalau kita beriman. Nah, orang kafir kita beriman lebih tinggi. Terusnya di antara orang beriman itu ada lagi yang derajatnya tinggi lagi, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu. Orang yang punya ilmu itu derajatnya lebih tinggi lagi. Ya maka Allah memberikan motivasi agar kita semua selalu senantiasa menjadi orang yang menuntut ilmu. Pahalanya lebih besar daripada 1000 rakaat. 1000 rakaat. Jadi masya Allah ya, jadi luar biasa menuntut ilmu. Jadi Ramadan ya juga kita menuntut ilmu ya, keislaman, memperdalam ya. Waktunya ya seperti ya ada kultum subuh atau badan zuhur ya, siang itu. Maka masya Allah ya, sehingga di bulan Ramadan ini para ustadz, para dai meningkat aktivitasnya untuk berdakwah ya, menyampaikan ilmu kepada umat ya. Jadi masya Allah bahwa ulama-ulama itu ya, bagaikan pelita cahaya itu. Maka kalau misalnya ulama itu ada yang wafat, sesungguhnya itu musibah yang luar biasa. Artinya ketika ulama yang baik ya, diwafatkan oleh Allah, maka itu salah satu ciri ilmu dicabut dari muka bumi. Maka ketika seorang ulama, orang yang berilmu itu wafat, setan itu berpesta pura gembira. Kenapa? Karena dengan wafatnya ulama, maka itu potensi menyesatkan umat itu sangat mudah, karena sudah tidak ada yang membimbing, tidak ada yang memberi jalan penerangan. Kalau yang majedud itu, ulama yang majedud itu maksudnya ulama yang hilang ingatan, maksudnya Majedud, baru dengar istilahnya yang apa? Jadi dia ulama, terus tiba-tiba katanya Allah cabut itu karomahnya, jadi dia kalau ngomong suka ngantur gitu, tapi apa yang ngomongin benar gitu, jadian kayak doanya kayak makbulah gitu loh. Majnun kan? Majnun emang majedud ya? Majnun tuh gila. Iya kayak yang siapa tuh yang Habib ya, kan dia agak ini, tapi doanya tuh apa yang diomongin pasti
Kalau Umi mah nggak percaya gitu ya. Maksudnya kan sekarang ada orang yang berpendapat orang gila boleh jadi wali gitu ya. Ya, ya itu yang Dia tiba-tiba awalnya nggak gila nih, emang dia ulama gitu. Tiba kayak tiba-tiba nggak tahu kita di mana. namanya di cabut jadi agak oleng gitu lah. Gak tahu ya, kalau ulama itu dua, ulama yang amanah dengan yang syuk. Ulama syuk itu ulama ilmunya banyak, tapi dia justru misalnya mendukung kezaliman atau dia justru membawa kesesatan. Itu ada. Sekarang banyak. Banyak sekarang ya ulama-ulama kayak gitu. Maka sebenarnya kita tuh kalau mau tahu orang sesat atau tidak, caranya ya kita harus mengenali kebenaran itu dulu. Yang benar tuh gimana berdasarkan Quran hadis. Nanti kalau kita udah tahu jalan kebenaran, baru kita akan tahu siapa aja yang berada di jalan kebenaran. Jadi kita menilainya kita dulu mengerti kebenaran. Nah, kalau sudah paham kebenaran, kita akan paham siapa saja yang berjalan di atas kebenaran, siapa saja yang belok dari kebenaran. Gitu ya. Jadi ulama-ulama syuk ya akhir zaman, ulama-ulama yang akhirnya misalnya ilmunya itu nauzubillah hanya untuk memperkaya diri atau mendekati penguasa agar mendapatkan jabatan ya. Jadi dia mendekati ulama penguasa bukan untuk mengingatkan, bukan untuk mengkritisi, menasihati, justru dia sebenarnya mengetuk pintu penguasa untuk mendapatkan jabatan atau kekayaan. Nauzubillah min dzalik. Jadi ternyata amanah ilmu juga tidak kalah beratnya dari amanah harta, ya harta. Jadi kalau misalnya yang namanya ulama, amanahnya dari Allah adalah ilmu, maka itu yang harus dijaga. Jangan sampai lisannya itu justru menggiring orang kepada kesesatan. Padahal dia tahu ilmunya, tapi karena misalnya dia dekat dengan penguasa, dekat dengan orang berharta, akhirnya kata-katanya ya itu belok dari kebenaran ya. Nah, maka umat ini harus terus dicerdaskan supaya paham, umat tahu gitu kok Ustaz ini begini gitu. Kalau kita tahu kebenaran, kita akan bisa menilai oh udah luar nih dari kebenaran. Kita tahu karena kita mengenali jalan kebenaran itu. Maka proses terus mengajak umat cerdas, mendakwahkan itu harus, bukan umat itu hanya digiring untuk manut kepada kultus ya, pribadi-pribadi gitu misalnya. Jadi tugas ulama mencerdaskan supaya umat itu berpikir sehat, kemudian bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Bukan umat itu dibiarkan bodoh supaya ngefans terus sama dia. Ya, misalnya kan ada ya ustaz-ustaz yang kelakuannya kayak gini tapi pengikutnya banyak. Nah, sengaja lah jamaahnya itu dibuat bodoh terus. Yang jual SMA ini dibuat bodoh terus supaya ngefans sama dia. Karena kalau yang cerdas udah nggak ngefans sama yang kayak gitu, ya. Nanti ngefansnya dengan yang berilmu, ya kan? Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, dia memang berilmu. Kita dia iya ada ilmunya. Kalau yang cuma penampilannya, ugel-ugelnya, ambruk dan panggung rasain ya. Itu. Yang ketujuh, umroh. Masya Allah ibu, pengen banget ya umroh di bulan Ramadan. Umroh pada bulan Ramadan, ya sangat baik dilaksanakan. Ya, pahalanya berlipat ganda, bahkan disebut dalam hadis Nabi, ya bahwa orang yang umroh di bulan Ramadan maka dia seperti pahalanya seperti haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ini belum kesampaian, pengen banget umroh di bulan Ramadan. Dan sekarang karena orang tuh ilmunya sudah mulai paham, umroh di bulan Ramadan sekarang tuh full kayak haji, penuh banget, jutaan manusia. Kemarin tahun berapa tuh sampai 7 juta, jadi sempit banget. Karena orang sudah paham gitu kalau umroh di bulan Ramadan seperti haji, pahalanya setara dengan haji bersama Rasul, bayangkan.
haji bersama Rasul. Nah kalau orang yang berduit kan gampang banget keluarin duit tuh ya. Ya ini juga lebih mahal ya nih. Iya lebih mahal, pastinya lebih mahal. Nah kita gimana, belum bisa begitu Bu. Ada alternatif ibadah yang lainnya, yaitu sholat suruh ya. Sholat suruh Ibu, Ramadan jangan tinggalkan, sayang banget ya. Jangan kita habis sahur itu habis sholat subuh tilawah sebentar tidur, jangan. Jangan sekali ya, sayang sekali. Jadi kita upayakan sholat subuh berjamaah. Lebih afdol di musola karena ada hadis yang mewajibkan di musola atau di masjid berjamaah. Setelah berjamaah kita tidak boleh mengerjakan yang lain-lain kecuali untuk hajat ya, pipis atau BAB gitu boleh. Tapi jangan mengerjakan, jangan pegang piring dulu, jangan ngucek cucian dulu. Pokoknya berada di sejadah kita berzikir ya, zikir sampai waktunya suruh. Sekarang suruh itu jam 5 kurang 5 ya. 58. Iya, 58. Sekarang udah maju 58. Nah, di waktu itu kita udah sholat 2 rakaat. Atau Rasulullah pahalanya seperti apa? Haji dan umroh. Coba, haji dan umroh. Sempurna, sempurna, sempurna. 3 kali disebut oleh Rasul. Artinya bagi kita yang belum berkesempatan haji atau umroh di bulan Ramadan, kita pakai nih amal ini, jangan kita tinggalkan. Oh nggak bisa setiap hari, ambillah Sabtu Minggu ya. Apalagi kan anak-anak masih libur, kita nggak repot. Tapi kalau puasa kan kita nggak repot bikin sarapan ya kan. Biarin kerjaan ngelumbruk dulu, biarin diemin aja, kagak nangis ini ya kan. Nanti kerjain setelah kita selesai suruh. Jadi ini jagain nih Bu. Tapi kalau misalnya habis subuh kita baca Quran, nggak apa-apa kan nih ya? Iya. Bisa langsung suruh. Iya. Zikir, makanya zikir bisa Al-Quran, bisa kita zikiran, kita berdoa, apa aja tuh. Pokoknya di atas sejadah jangan kerjakan yang lain dulu. Ya, baru kita sholat subuh. Nah ini Ramadan jangan ditinggalkan. Bismillah, yuk. Gitu. Karena kita pengen pahala umroh dan haji. Karena kita nggak bisa umroh ya, nggak bisa dapat pahala haji bersama Rasul karena butuh biaya yang gede gitu ya. Maka kerjakan apa yang kita mau. Rumusnya mesti berjamaah dulu ya Bu. Iya, rumusnya berjamaah sholatnya ya. Kemudian jangan melakukan apa-apa dulu, jangan disambil ngapain, jangan, udah langsung usul di atas sejadah. Nah jadi tadi ya Bu ya, jadi sekarang orang kenapa Ramadan itu orang banyak yang umroh, karena sekarang orang semakin paham ya bahwa pahalanya seperti haji bersama Rasulullah SAW. Bismillah ya Bu ya, kita mimpikan, kita doakan semoga Allah kasih kita kemampuan untuk bisa umroh di bulan Ramadan ya. Kita mah tinggal minta aja, berdoa. Ikhtiarnya apa ya udah, ikhtiarnya kita sehari-hari apa itu ikhtiar kita, atau ikhtiar dengan wasilah-wasilah amal soleh kita ya. Karena nabung itu tidak harus selalu dengan uang, tapi tabung kebaikan ya, nabung kebaikan. Sama tahu dengan kebaikan itu Allah merahmati kita, kemudian Allah ijabah ya. Banyak orang yang umroh itu karena diongkosin orang, dibagi, apa tiba-tiba ikut inian gitu ya, ada dapat hadiah sayembara ya umroh atau apa, kita nggak tahu. Pokoknya yang penting tugas kita minta sama Allah, yakin, berdoa, ikhtiarnya ya. Misalnya kita nggak ada kerjaan, ikhtiarnya ya dengan kebaikan-kebaikan ya. Jadi kalau kita melakukan kebaikan di hati kita, ya Allah mudah-mudahan kebaikan ini mengantarkan hamba bisa berangkat umroh di bulan Ramadan. Nah itu. Jadi amal soleh kita yang kecil-kecil Bu, yang kecil-kecil lah sederhana ya, niatkan gitu. Jadi kita punya tawasul ya, dan tawasul yang paling jos itu adalah sodako ya. Sodako apalagi dengan orang-orang yang sangat membutuhkan, bersedekah, niatkan di hati Allah. Dulu Umi ingat melakukan itu waktu sebelum haji, ya Allah, sampai tukang parkir 2000 perak di hati Allah, mudah-mudahan ini bernilai sodako yang akan mengantarkan hamba ke Baitullah. Terus setiap melakukan apa di hati berdoa begitu. Ya kan Allah nggak tahu, tiba-tiba kita tuh nggak tahu, tiba-tiba Allah kasih jalan ya. Yang
kita tidak sampah-sampah. Jadi lakukan ya. Jadi kalau kita nggak punya duit, mau apa yang ditabung gitu ya, buat makan sehari-hari aja belum cukup gitu. Segitu ya orang mikir ya, nabunglah kebaikan ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan kebaikan itu Allah kasih jalan ya, kaisu ya tasik dari jalan yang kita nggak duga-duga gitu ya. Nah kemudian apalagi yang ke-8 i'tikaf. Nih i'tikaf ya. Ya, puncak ibadah di bulan Ramadan adalah i'tikaf tuh puncaknya. Jadi kalau ibaratnya Ramadan kita tidak i'tikaf, itu ibarat sayur asam nggak pakai garam, apa rasanya? Jadi jadikan i'tikaf itu ibadah yang emang kita kejar juga di akhir Ramadan, karena itu puncaknya. Bahwa setiap ibadah itu dinilai adalah di ujungnya, Bu. Ujungnya, ya. Jangan sampai kita hanya menggebu-gebu di depan, di depan 3 juz tilawah. Lama-lama di 10 akhir sibuk bikin nastar, sibuk memburu tiket, sibuk belanja dan sebagainya. Akhirnya ujungnya buruk. Ya. Jaga semakin ujung, semakin sana itu semakin baik. Ya. Karena secara fisik kita udah terbiasa. Lebih gesit lagi tilawahnya, lidahnya semakin lancar, ya kan? Semakin lancar tilawahnya. Nah itu di ujung. Nah makanya puncak dari ibadah itu i'tikaf. I'tikaf kalau belum bisa yang jauh, yang dekat aja. I'tikaf itu cara kita setidaknya mengajarkan kita untuk tidak terlalu lekat dengan dunia, gitu ya. Dengan bantal, dengan apa sih kehidupan kita di dalam rumah itu kan melekat banget, cucian piring, cucian gitu ya. I'tikaf ya, kita menjaga-jaga Lailatul Qadar ya. Kalau orang yang jaga-jaga benar-benar mantengin itu, kemungkinan dapatnya lebih besar dibanding orang yang lalai, yang nggak jagain gitu. Nah i'tikaf di masjid ya, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan aktivitas duniawi ya. Nah ini i'tikaf adalah sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW idza dakhala al-'asru shadda mizarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahluhu. Rasulullah SAW jika memasuki 10 hari terakhir Ramadan mengencangkan ikat pinggangnya. Ada sebagian mengartikan tidak melakukan hubungan suami istri. Mengencangkan pinggang itu. Ya, menghidupkan malam harinya. Ya, jadi malam-malam karena berburu Lailatul Qadar dan membangunkan keluarganya. Jadi i'tikaf itu juga kita, ini kan karena anak kita, Masya Allah gitu ya. Anak kita dibiasakan i'tikaf dari yang kecil-kecil, bahkan dari bayi gitu. Kami dari hamil, anak kecil, bayi bawa i'tikaf. Belum punya mobil dulu, pakai motor, bawa bayi i'tikaf. Ya, kemana nih? Dia terbatas, kalau belum punya mobil ya paling yang dekat aja masjidnya. Dan anak-anak mungkin dia bahagianya tuh kalau di Darussalam itu ada pop mie, ya, ada jajanan gitu ya, yang bikin semangat mereka i'tikaf. Ya terbiasa, dibiasakan, dan akhirnya sesuatu yang kita biasakan lama-lama merasakan nikmatnya, semangat i'tikaf. Jadi kalau misalnya, "Mah, tahun ini kita i'tikaf di mana?" Udah nanya. Karena udah merasakan rutinitas seperti itu di bulan Ramadan ada sesuatu yang mengasihkan. Apalagi di Masjid Sentul itu ya. Masjid Sentul itu kan kayak ada di kayak payung nabawinya. Yang Zikra. Ya Zikra. Nah, bukan di Zikra sini yang di Sentul. Nah, terus tempat wudhunya juga sama kayak di Nabawi. Kan imamnya Masya Allah bacanya bagus-bagus gitu. Itu kita merasakan beda banget tempat biasa. Nah, Insya Allah i'tikaf ya, coba azamkan kalau yang belum pernah i'tikaf, ajakin suaminya i'tikaf ya. Yuk i'tikaf sekeluarga, apalagi yang punya mobil, enak banget itu. Mobil. Masjid mana sini yang enak? UI, Masjid UI enak kan? UI itu Selasanya kan terbuka.
Selasanya terbuka. Jadi kalau kita pas ini ibaratnya kalau kita doa tuh kayak langsung lihat langit gitu. Nikmat banget ya. Nah, yang belum cobain ajak suami yuk itikaf yuk. Ya. Meski baru belajar sekali aja ya. Malam 21, 23 ya. 25, 27, 29 yang kita pantang itu. Malam ganjil apa ya atau sepanjang malam 10 terakhir? Malam ganjil-ganjilnya. Malam ganjil aja. Kalau kita kan baru belajar. Itikaf kita tuh belajar fardu, Rasulullah itikaf 10 hari mau bus gitu. Kalau kita kan itikafnya aja malamnya aja, siangnya kita keluar. Kalau Rasulullah di masjid benar-benar di masjid, nggak keluar-keluar itikafnya. Kalau kita nih ya istilah itikafnya masih belajar. Ya siang kita masih melakukan aktivitas duniawi kita. Kita itikafnya itu hanya misalnya maghrib atau ba'da isya kita ke masjid. Ya. Kalau benar-benar itu kayak benar-benar di dalam masjid, nggak boleh melakukan hal keluar gitu. Misalnya kita melihat orang ada yang sakit, kita nengokin gitu, itu batal. Maka itikafnya diulang lagi niatnya. Jadi itikaf ambil aja yang pendapat Imam Syafi'i, berdiamnya kita di masjid nih sebentar. Misalnya kita taraweh, sekalian niatin itikaf itu udah dapat pahala itikaf. Jadi Niatin. Kita masuk ke masjid nih kayak sekarang nih, Lekon nih. Dan nanti kita lihat itikaf, udah terhitung itikaf berdiam diri di masjid. Di dalamnya ngapain? Tilawah, di dalamnya thalabul ilmi, udah dapat pahala itikaf. Gitu ya. Tadi masjid sini sama tas deh berjamaah. Ya. Ya kalau itikaf malam-malam ganjil gitu. Ya malam 27. Iya, pasti Yang diajakin itu. Setiap malam 27. Jadi sekalian sahur bareng-bareng. Iya. sama tas deh Nah berjamaah. itu jadi kayak intikafnya disiarkan ya, supaya orang tahu gitu. Karena belum banyak yang tahu. Dulu Umi ngajar tahun berapa tuh di Depok Utara itu Ustazah saya baru tahu seumur hidup nih kayak gini itikaf kayak gitu ya kan. Syaratnya itu yang dijelasin gitu. Pas mereka pada itikaf di Darussalam Al-Maira ketemu kan sama Umi, Masya Allah nikmat banget ya Ustazah itikaf. Nenek-nenek kan dulu kan orang-orang sepuh-sepuh kan di Depok Utara. Nah, sekarang tuh di masjid itu enak banget itikafnya dia. Ya itu Bu puncak dari ibadah itikaf untuk apa? Untuk tadi berzuru Ramadan kok. Jadi kesempatan Ramadan itu benar-benar harus kita maksimalkan gitu. Ya. Tapi kita atur aja waktunya kapan kita istirahat, kapan kita ini ya. Jadi istirahatnya tidur, membiasakan diri tidur siang gitu. Di bulan Ramadan, di bulan lain enggak. Di bulan Ramadan benar-benar kita disiplinkan tidur siang. Ya meskipun kemarin Umi baru lagi tidur siang jelas baru ada tamu ya Allah gitu. Ada tamu, tamunya lama banget curhat kayak panjang banget itu. Ya Allah udah pas gitu malam kan listrik mati ya. Nggak bisa tidur ini otak kayak muter aja kayak mikir gitu. Tidur ini nggak bisa tidur baru jam 1 gitu. Beda Nggak mati di daerah sana. Harus mati. Kok jangan tuh nggak ada tidur? Pas hari Minggu kan ya? Juga. Alhamdulillah ya. Kantor yang pada masih lampu mati. Lalu di tangga alhamdulillah. Ya itu aja ibu ya. Bismillah, mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Amin. Ya Allah. Supaya maksimal ibadahnya, dimudahkan rezeki kita, dimudahkan urusan kita. Amin. Kita termasuk orang-orang yang istiqomah mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan terlakukan Ramadan sama dengan bulan yang lain. Jangan harus kita istimewakan. Ya, itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Astagfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfirhu fa innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan.
Semoga di bulan Ramadan ini kita lebih semangat lagi untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, tutup lipo kita dengan membaca alhamdulillah, istighfar, doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.